Jumpa lagi dengan saya di Renungan GKI Sangkrah Solo tanggal 4 April 2025. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti Renungan Harian GKI Sangkrah pada hari ini. Mari kita tunduk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan dan belajar bersama tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat kembali berjumpa dalam renungan harian GKI Sangkrah pada hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan dan belajar firman-Mu bersama-sama, kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu dan memimpin jalannya renungan harian pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya, dan semua dalam perlindungan Tuhan yang pasti. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan ceritakan sedikit tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Yaitu temanya adalah kepada siapakah kamu berlindung? Kepada siapakah kita berlindung? Ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita baca dari kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai yang ke-27. Lumayan banyak, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri juga, ulangin, renungkan supaya dapat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yuk kita baca ya. Ayat yang ke-18 ya. Judulnya Hari Tuhan. Hari Tuhan. Ayat yang ke-18, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memanggut dia. Nah, ayat yang 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Ayat yang 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak dan yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak Ibu, masa itu Israel memang sangat makmur ya Bapak Ibu ya. Dia terbebas dari jajahan Asyur sesaat ya. Mereka sangat makmur dan sangat berlimpah di masa-masa kejayaannya. Bangsa Israel sangat sombong karena memiliki segalanya. Nah, seperti kita dalam hidup kita, di saat kita lagi enak, kita pasti lupa Tuhan. Lupa dalam arti gimana? Ya. Jadi lupa dalam arti di saat kita berkecukupan semuanya, dan kita merasa sudah beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak menata hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar atau belum? Ya, benar di mata Tuhan atau benar menurut kita?
Ya, kalau kita sering beribadah, kita sering ke gereja, kita sering persembahan, kita sering pelayanan, tapi kalau hidup kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, bangsa Israel waktu itu bangsa pilihan Tuhan, bahkan bangsa yang dicintai Tuhan sebegitunya, tapi tetap menyakiti Tuhan. Kita sudah baca kan, Tuhan sampai keras sekali mengingatkan melalui nabinya Amos, ya, tidak suka dengan persembahannya, tidak suka dengan pelayanannya, beribadahnya. Karena apa? Hidup mereka, bangsa Israel, sangat tidak adil dan tidak benar. Ya. Seperti yang dikatakan di ayat kitab Amos ini, hari Tuhan, ya, mereka menanti-nantikannya. Tetapi Amos melihat bangsa Israel waktu itu hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik-baik saja. Karena banyak hal menyakiti hati Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Salah satunya adalah ketidakadilan dan tidak melakukan kebenaran. Yang seperti saya katakan tadi, ketidakadilan dan tidak melakukan kebenaran. Nah, hari Tuhan menurut bangsa Israel, hari di mana Allah akan turun menghakimi ciptaannya, menghakimi semua umat, ya, dan membela bangsa pilihannya Israel. Itu menurut mereka, ya, karena mereka merasa sudah yang paling benar, yang paling dicintai Allah. Seringkali kita juga merasa seperti itu. Aku sudah benar, hidupku sudah baik, hidupku sudah melayani Tuhan, hidupku sudah separuh waktu ataupun lebih mayoritas hidupku melayani Tuhan di gereja. Tapi di lain kehidupan, dalam arti di luar gereja, hidupmu belum menjadi kebenaran, hidupmu belum adil, ya. Jadi Tuhan mau kita hidup taat, tekun kepada perintah dan kehendaknya. Tapi hari Tuhan menurut Amos, ya, Nabi Amos menyatakan bahwa hari Tuhan itu hari kegelapan bagi bangsa Israel saat itu. Seperti kita baca ayat yang ke-18 sampai 20 tadi, ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Nah, ini mengatakan siapa? Amos mengatakan kepada si bangsa Israel. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Tapi saat itu bangsa Israel menanti-nantikan hari Tuhan. Pikirnya, wah, hari Tuhan dia akan diselamatkan. Tidak, Bapak Ibu. Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Lari dari singa, didatengin beruang. Dan di rumah pun, ya, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, kamu nggak bisa lari kemanapun. Nggak bisa kita lari dari kehendak Tuhan, ya. Jadi singa, lalu didatangi beruang, dipangkut ular, ya. Ayat yang 20, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Dia, Amos mengatakan kepada bangsa Israel, kelam kabut dan tidak bercahaya. Jadi kegelapan, Bapak Ibu. Bahkan puji-pujiannya pun Tuhan tidak mau dengar. Ayat yang kita baca dulu, ayat yang 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, ya, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, jadi pujian, persembahan, ibadah, ya, Tuhan nggak mau bangsa Israel. Padahal itu kunci penyembahan kepada Tuhan. Kunci ibadah kita itu apa sih? Salah satunya persembahan hidup kita, ya. Nah, persembahan hidup, bukan persembahan korban. Walaupun Tuhan mau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi hidup kita itu juga harus diberikan kepada Tuhan. Harus
hidup benar, hidup dengan penuh keadilan. Kenapa mereka menanti-nantikan hari Tuhan itu? Karena bangsa Israel merasa mereka rajin tadi. Jadi celah kita tuh seringkali saya sudah hidup baik, saya hidup benar, ya, sudah melayani Tuhan, tapi masih kurang apa? Engkau belum melakukan keadilan juga, keadilan sosial. Jadi banyak yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi itu otomatis, di mana kita menerima juru selamat kita sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, otomatis kehidupan kita itu taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ya, kalau belum, nah itu tanda tanya, apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau belum? Nah, ini kecamnya Amos ini sangat keras sekali loh. Ibadahnya tidak diterima di hadapan Tuhan. Sadis loh ini. Bangsa Israel saat itu memang kacau ya. Jadi di mana kita dapat apapun berkelimpahan, seringkali kita malah jatuh dalam dosa. Ya. Ayat yang ke-24 itu jawaban kenapa Allah marah atas bangsa Israel. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi Tuhan mau apa? Keadilan dan kebenaran. Karena saat itu memang bangsa Israel parah sekali, sangat nggak adil. Kadang yang kaya menindas yang lemah. Ya, di pasal-pasal berikut sebelumnya itu pasal 2 ya, hukuman atas Israel itu banyak sekali karena 3 perbuatan jahat Israel. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, ya kan? Salah satunya apa? Menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan tidak senang yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Di masa kelimpahan, di masa kejayaan bangsa Israel malah menyakiti hati Tuhan. Bahkan dia juga membuat apa itu? Dewa-dewa, patung-patung yang telah kamu buat bagimu. Itu ada di ayat yang ke-25. Ya. Ayat yang ke-25 dan 26. Intinya, kekristenan itu bukan soal keadilan sosial saja tapi soal Injil, Injil keselamatan, berita keselamatan, yaitu juru selamat kita Tuhan Yesus. Jika saudara sudah menerima berita keselamatan itu, apakah Anda sudah hidup benar? Jadi kalau sudah terima Tuhan Yesus, bukan berarti Anda bisa naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi apa? Harus hidup benar. Ya. Kita mengaku percaya kepada Yesus, tapi apakah sudah hidup berkenan di hadapannya? Kita mengaku anak Tuhan, tetapi kehidupan kita sehari-hari tidak benar antara suami dan istri. Suami mencintai istri, menyayangi istri. Istri harus menghormati suami. Dan begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga, kepada anak. Kita sudah mendidik anak-anak kita dengan sabar dan penuh kasih atau belum? Tuhan minta kita untuk menjalankan itu semua. Nah, itu baru kita bisa bilang kita itu taat. Tapi masih aja kita ini namanya manusia, pasti banyak kekurangan. Tinggal kita ini bagaimana menyikapi dan melakukan perintah Tuhan, ya, semampu kita dengan tuntunan Roh Kudus pastinya dan pimpinan Tuhan. Ya, kepada siapakah kamu berlindung, Bapak Ibu? Saya ingin tanya. Kita renungkan sama-sama. Apakah kita berlindung kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, atau pada perbuatan baikmu yang selama ini engkau sudah melakukan pelayanan, sudah melakukan ibadah yang sangat kusuk, tapi kehidupanmu tidak taat kepada Tuhan? Atau pada pemikiran kita sendiri? Banyak kan orang yang punya, wah aku udah pinter dan aku nggak perlu Tuhan kok, aku sudah bisa semuanya. Jadi sekarang pun saya nggak bersama Tuhan. Nanti hari Tuhan datang pun aku yang nggak takut, aku juga sudah nggak bersama Tuhan. Sudah lama, sudah tahu caranya gimana. Saya bisa mikir karena saya pinter. Nah, bukan begitu ya Bapak Ibu. Tapi mari kita renungkan sama-sama. Kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita berlindung. Sudahkah kita lakukan itu? Walaupun hari penghakiman pasti tiba,
kita harus tahu kita itu berlindung kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sudahkah kamu dalam hidupmu melakukan keadilan dan kebenaran sesuai Amos yang sudah kita baca ini tadi? Ya. Sudahkah kita melakukannya? Adil dan juga melakukan kebenaran. Jika belum, semua perbuatan baikmu dan ibadahmu sia-sia karena hati kita jauh dari Tuhan. Di saat kita taat kepada Tuhan, ya lakukanlah. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya lakukanlah apa yang disukai Tuhan. Itu otomatis kalau kita terima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat taburan firman-Mu pada kami hari ini. Kau mengingatkan kami untuk selalu berlindung hanya kepada-Mu. Kau ingatkan kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan bukan dari kekuatan kami sendiri ataupun dengan perbuatan baik kami, tapi kami berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa jemaat GKI Sangkrah. Tuhan Yesus memberkati.